Hih, apa kamu tidak punya sarung tangan putih saat menyentuh tas ini? Kalau tidak punya uang, setidaknya punya sopan santun. Dasar gembel tidak tahu diri. Suara tajam itu menghantam, dan kepala Putri, anakku, terkulai lemas ke samping. Di pipinya yang putih, jejak tangan merah padam, langsung tercetak jelas. Mertua putriku, seolah masih belum puas, mengayun-ayunkan tas bermerek yang harganya lebih dari 500 juta rupiah di depan wajahnya. Kamu tahu ini harga berapa? Apa barang seperti ini bisa kamu sentuh seumur hidupmu? Ah, mana mungkin ibumu yang hanya tukang cuci di pasar kumuh itu mengajarimu apa-apa? Atau perlu sekalian ibumu itu kusuruh ke sini untuk mengepel lantai rumahku? Aku tidak berteriak. Sebaliknya, dari saku mantel tuaku, aku mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua. Dengan tenang, kutekan tombol panggilan cepat nomor 1. Sebelum nada sambung berbunyi 2 kali, suara di seberang sana langsung menyahut dengan napas terengah. Pak Rektor, pecat 1 orang untuk saya. Wanita itu tidak akan pernah menduganya bahwa ibu dari menantu yang baru saja ia tampar adalah orang yang sesungguhnya memegang nasibnya. Akan kuceritakan perlahan bagaimana aku membuat para penguasa sombong di Menara Gading itu bertekuk lutut. Cerita ini dimulai. Bu, Putri baik-baik saja kok. Mertua dan semua keluarga di sini orangnya baik-baik. Putri berkata begitu dengan senyum cerah. Namun, ujung jemarinya yang memegang cangkir teh bergetar hebat, seperti daun kering yang ditiup angin musim gugur. Saat itu, aku tidak menyadarinya. Getaran itu bukanlah karena rindu, melainkan getaran seekor binatang yang ketakutan, yang berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Perkenalkan, nama saya Indahwati, usia saya tahun ini 66 tahun. Orang-orang di sekitar sini mengenal saya sebagai nenek tangguh yang sudah 30 tahun menjaga sebuah usaha laundry kiloan tua di sebuah gang dekat kampus. Penampilan saya memang mendukung julukan itu, celana kolor longgar dan sweater usang yang lengannya sudah usang. Siapapun yang melihat saya sekilas pasti hanya akan menganggap saya nenek-nenek pemilik laundry biasa. Namun, mereka tidak pernah tahu siapa sesungguhnya saya di balik papan nama laundry yang sudah usang ini. Ada sebuah universitas swasta ternama, yang namanya dikenal semua orang, dan saya adalah ketua yayasan yang menaungi universitas itu. Sayalah orang yang menopang universitas besar dengan ribuan mahasiswa dan ratusan dosen itu dari balik layar. Suami saya, almarhum, adalah seorang perintis yang memulai segalanya dari nol. Dengan cita-cita agar anak-anak miskin bisa mengenyam pendidikan tinggi, ia membangun universitas itu bata demi bata. 20 tahun yang lalu, ia meninggalkan saya, hanya dengan warisan sebuah universitas besar. Dan beban yayasan yang berat itu jatuh ke pundak saya. Sejujurnya, saya benci tampil di depan publik. Oleh karena itu, semua urusan universitas saya serahkan kepada Pak Rektor yang sangat saya percaya. Sementara saya, diam-diam menyingkir ke laundry di gang sempit ini, tempat yang pertama kali kami rintis bersama. Uang dan kekuasaan adalah hal yang menakutkan. Aromanya bisa mengubah seseorang, dan mengundang lalat-lalat serakah yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Itulah sebabnya, bahkan kepada Putri, anakku satu-satunya, aku menyembunyikan status dan kekayaan keluarga kami yang sebenarnya. Aku ingin putriku menjalani hidup dengan menilai orang dari karakternya, bukan dari uang atau jabatan. Syukurlah, Putri tumbuh persis seperti yang kuharapkan. Cantik, cerdas, dan berhati tulus. Setelah lulus dari universitas ternama dan bekerja di sebuah perusahaan yang bagus, 2 tahun lalu ia datang membawa seorang pria, mengatakan ingin menikah. Calon menantuku adalah seorang dosen muda bernama Bima di sebuah universitas swasta. Ayahnya, Hartono, adalah seorang dekan fakultas ekonomi dan seorang profesor guru besar yang disegani. Ibu mertuanya, Ratna, juga seorang dosen tamu di fakultas seni, keluarga terpandang di kalangan akademisi. Namun saat itu, aku sama sekali tidak peduli dari universitas mana keluarga terpelajar itu berasal. Baru belakangan aku menyadari betapa ironisnya takdir yang mempertemukan kami. Awalnya, aku menentang pernikahan itu. Aku tahu betul, semakin kaya dan terpelajar sebuah keluarga, semakin mereka meremehkan orang yang tidak selevel. Aku sudah merasakannya sampai ke tulang. Namun, Putri sangat mencintainya. Bu, Bima berbeda. Dia tulus menyayangiku apa adanya. Meskipun aku tidak punya apa-apa. Ketika seorang anak berkata dengan mata berbinar seperti itu, ibu mana yang tega menolaknya? Akhirnya, dengan menyembunyikan identitas asliku, aku menikahkan putriku dengan penampilan sebagai nenek pemilik laundry kiloan. Saat hari pernikahan, besanku, Ratna, memandangku dari atas ke bawah seolah melihat lap kotor. Aku tidak akan pernah lupa tatapan menghina itu. Hari itu, Ratna menyalamiku dengan ujung jari, lalu berkata dengan nada yang sengaja dibuat agar terdengar orang lain, "Astaga, lihat tangan besan saya. Kasar sekali seperti parutan kelapa." Aduh,
bagaimana ini? Sepertinya tidak selevel dengan keluarga kita. Tapi aku tidak apa-apa. Selama putriku bisa bahagia, harga diriku sebagai seorang ibu tua bisa kusimpan dalam-dalam. Namun, beberapa hari yang lalu, menjelang Lebaran, Putri pulang sendirian ke rumah. Saat aku melihatnya mendorong pintu kaca laundry, jantungku serasa berhenti berdetak. Wajah yang baru beberapa bulan tidak kulihat itu kini tirus setengah. Kantung matanya menghitam, dan bibirnya kering pecah-pecah. Putri, wajahmu kenapa begini? Kamu sakit? Tanyaku kaget. Putri buru-buru tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Cuma lagi banyak kerjaan rumah, biasa, banyak urusan di rumah mertua, jadi kurang tidur. Putri berusaha menjawab dengan ceria sambil mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong buah yang kusodorkan. Saat melihat tangannya, aku langsung menyambar pergelangan tangannya. Ya Tuhan, tanganmu kenapa jadi begini? Tangan halusnya yang dulu kini entah kemana. Jari jemarinya bengkak dan memerah. Punggung tangannya terkelupas dan melepuh, dan dari ujung jarinya tercium samar aroma bahan kimia yang keras. Tangannya persis seperti tanganku, tangan orang yang setiap hari merendam tangan dalam deterjen dan pemutih. Kamu kerja apa di rumah mertuamu sampai tanganmu jadi begini? Bukannya ada asisten rumah tangga? Desakku. Putri terkejut dan cepat-cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Bukan apa-apa, Bu, cuma karena musim kemarau, jadi tangannya kering. Nanti juga sembuh kalau pakai hand cream. Putri menjawab gugup sambil menghindari tatapanku. Jangan bohong. Ibu ini sudah 30 tahun menua dengan mencuci baju orang. Ibu bisa bedakan mana tangan yang rusak karena air dan mana yang cuma kering. Aku menarik tangannya kembali dan memeriksanya dengan teliti. Bagaimana bisa putriku, yang menikah dengan keluarga profesor terpandang, memiliki tangan yang hancur seperti seorang pembantu? Putri, jawab jujur. Mertuamu menyuruhmu melakukan apa? Tanyaku. Bola mata putriku bergetar hebat. Enggak, Bu. Sungguh. Ibu mertua baik sekali padaku. Ibu kan tahu aku orangnya suka bersih-bersih. Putri terus membela keluarga mertuanya, lalu bergegas pergi dari laundry seolah melarikan diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, tangan putriku yang bengkak dan melepuh muncul di benakku. Tangan itu seolah menjerit tanpa suara kepadaku. Pukul 5 subuh, aku bangkit dari tempat tidur. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus memastikan perlakuan apa yang diterima putriku di rumah profesor hebat itu. Aku mengambil jaket paling lusuh dari dalam lemari. Dengan dalih mengantarkan bingkisan lebaran, aku akan mengamati keluarga itu. Jika mereka membuat putriku meneteskan air mata, aku tidak akan tinggal diam. Mataku yang terpantul di cermin berkilat tajam. Sebelum fajar, aku mencegat taksi menuju kompleks perumahan mewah di tepi danau, tempat besanku tinggal. Pagar tinggi dan gerbang megah seolah menatapku dengan angkuh. Saat aku menekan bel, yang membuka pintu bukanlah besanku, melainkan seorang asisten rumah tangga dengan celemek rapi. Ia memandang jaket lusuh dan bingkisanku dengan tatapan merendahkan. Ibu siapa ya? Maaf, pedagang keliling tidak boleh masuk. Saya bukan pedagang. Saya ibunya Putri, menantu di rumah ini. Saya datang mau mengantar bingkisan. Saat aku menjawab dengan percaya diri, ART itu memandangku dari atas ke bawah lalu tersenyum sinis. Oh, maaf, nyonya sedang ada tamu, jadi sibuk. Saat memasuki ruang depan, aroma terapi yang mahal dan alunan musik klasik lembut menyapaku. Lantai marmer yang mengkilap seperti cermin dan lampu gantung kristal yang biasa kulihat di hotel. Putriku tinggal di istana seperti ini. Tapi bukannya merasa lega, dadaku malah terasa sesak. Saat itulah, suara tajam terdengar dari dalam ruang keluarga. Begini kamu bilang sudah bersih-bersih? Matamu itu untuk apa? Itu suara Ratna. Orang yang sama yang di pernikahan bersikap begitu anggun dan berkelas. Secara naluriah, aku melangkah pelan mendekati ruang keluarga. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat pemandangan yang tidak bisa kupercaya. Di salah satu sudut ruang keluarga yang luas, di depan sebuah lemari pajangan, putriku, Putri, sedang berlutut. Di dalam lemari itu, berjejer tas-tas mewah seperti perhiasan. Putri sedang membersihkan rak lemari dengan lap kering. Dengan tangan kosong, tangan yang penuh luka yang kulihat kemarin, dengan lembut mengelap satu persatu tas milik orang lain. Ratna duduk di sofa sambil menyilangkan kaki, memutar-mutar gelas anggur sambil menatap tajam putriku. Tas yang itu, sudah berapa kali ku bilang, sentuh pakai sarung tangan putih. Kalau sampai tergores tangan kasarmu itu bagaimana? Maaf Bu, saya lupa bawa sarung tangannya. Saya akan bersihkan dengan hati-hati, jawab Putri dengan suara lirih. Aku terpaku di tempatku, membeku. Jantungku berdebar begitu kencang seolah mau meledak. Tepat pada saat itu, ujung jari putriku yang gemetar tanpa sengaja menyentuh sebuah tas hitam di rak. Dan di atas permukaan kulitnya yang halus,
tertinggal sebuah bekas sidik jari yang sangat tipis. Mata Ratna membelalak. Aku tahu. Sesuatu yang akan mengubah hidupku akan segera terjadi. Ratna melihat bekas sidik jari samar di tas hitam itu. Matanya menyala-nyala. Kamu barusan menyentuhnya dengan tangan kosong? Suaranya menajam seperti ujung pisau. Maaf, Bu. Tadi waktu membersihkan tidak sengaja tersentuh. Akan segera saya bersihkan. Bahkan sebelum Putri selesai bicara, Ratna menyambar tas itu dan mengayunkannya dengan kasar di depan wajah putriku. Bersihkan? Bekas tangan yang sudah menempel di kulit asli apa bisa hilang begitu saja? Kamu tahu ini harganya berapa? Lebih dari 500 juta rupiah. Gaji setahunku pun tidak cukup untuk membelinya. Putri hanya bisa menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal di depan dada, tubuhnya gemetar ketakutan. Melihat pemandangan itu, sudut bibir Ratna terangkat sinis. Sudah berapa kali ku bilang, kalau membersihkan lemari ini, pakai sarung tangan putih. Kenapa tangan gembelmu itu selalu gatal ingin menyentuh barang mewah orang lain? Aku mengintip dari balik celah pintu, menahan napas, menyaksikan semua itu. Aku ingin segera berlari masuk dan memeluk putriku, tapi kakiku terasa berat seperti terpaku di lantai. Sebuah tekad dingin menahanku, aku harus melihat sampai akhir perlakuan seperti apa yang diterima putriku di rumah ini. Menyentuh tas saja tidak pakai sarung tangan, kalau tidak punya uang, setidaknya punya sopan santun. Dasar gembel tidak tahu diri. Ah, mana mungkin ibumu yang hanya tukang cuci di pasar kumuh itu mengajarimu apa-apa? Atau perlu sekalian ibumu itu kusuruh ke sini untuk mengepel lantai rumahku? Kata-kata itu menusuk tepat di jantungku. Gembel. Putriku yang berharga dipanggil seperti itu di rumah orang lain. Dan bahkan aku, ibunya yang tua ini, dihina akan disuruh mengepel lantai. Tepat pada saat itu, plak, suara tamparan yang nyaring namun mengerikan menggema di ruang keluarga yang luas. Telapak tangan Ratna mendarat telak di pipi Putri. Kepala putriku terkulai lemas ke samping. Di pipinya yang putih, jejak tangan merah padam membekas seperti darah. Bu. Putri bahkan tidak bisa memegangi pipinya yang tertampar. Ia langsung terduduk lemas di lantai. Saat itulah, pintu kamar di dalam terbuka dan seorang pria keluar. Itu menantuku, Bima. Aku sempat berharap, akhirnya anaknya datang, dia pasti akan membela istrinya. Namun harapan itu sirna dalam sedetik. Bu, ada apa lagi sih? Pagi-pagi sudah ribut, kata Bima dengan nada jengkel. Meskipun ia jelas-jelas melihat istrinya terduduk di lantai setelah ditampar. Ini semua gara-gara istrimu yang tidak becus ini. Aku sedang berusaha mendidiknya, sampai kepalaku mau pecah. Putri, kamu juga. Sudah tahu sifat ibu, kenapa cari masalah terus? Lakukan saja apa yang disuruh. Mendengar itu, Putri menatap suaminya sejenak, lalu kembali menunduk. Matanya yang kosong seolah berkata bahwa di rumah sebesar ini, tidak ada satu orang pun yang akan membelanya. Aku tidak tahan lagi. Jika aku terus diam, aku bukan manusia. Aku mendorong pintu ruang keluarga dengan keras. Apa-apaan ini? Teriakanku menggema. Ratna terlonjak kaget dan menoleh. Putri yang terduduk di lantai juga mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ibu? Mata putriku yang bergetar memantulkan bayangan diriku yang lusuh. Ratna, setelah mengenali siapa aku, bukannya panik, malah tertawa sinis. Hah, siapa ini? Bukannya ini besan tukang laundry? Masuk rumah orang tanpa izin. Sekarang mau apa? Ibu dan anak sama saja, tidak punya sopan santun. Sungguh tidak tahu malu. Aku melangkah maju, merebut tas mewah dari tangan Ratna, dan menjatuhkannya ke lantai. Astaga, perempuan ini sudah gila? Itu harganya 500 juta. Jerit Ratna. Aku menahan amarah yang bergejolak dan menatap matanya tajam. 500 juta. Ya, mahal. Tapi apa selembar kulit seharga 500 juta itu lebih berharga dari satu tamparan di pipi anak saya? Apa katamu? Anda hari ini telah membuat kesalahan besar. Kesalahan yang akan Anda sesali seumur hidup. Aku menghampiri Putri yang masih terduduk, dan menggenggam tangannya yang penuh luka dengan kedua tanganku. Ayo kita pergi, Putri. Ibu tidak akan membiarkanmu tinggal di neraka ini satu hari pun lagi. Jangan Bu, jangan pergi. Nanti aku benar-benar diusir. Putri memegang ujung bajuku dengan ketakutan. Pemandangan itu membuatku semakin marah. Perlakuan apa yang ia terima di rumah ini sampai putriku menjadi seperti anjing yang ketakutan setelah dipukul? Tolong tinggalkan aku, Bu. Mau dibawa kemana dia? Kalau mau pergi, bayar dulu semua kerugian dan pergi dengan badan saja. Teriak Ratna. Bima masih berdiri dengan tangan bersedekap, menonton seperti melihat pertunjukan. Aku memapah Putri berjalan menuju pintu depan. Lalu, dari saku mantel tuaku, perlahan aku mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua. Dari belakang, ku dengar Ratna tertawa mengejek. Halah, nenek tua itu mau menelepon siapa? Mau mengadu? Apa ada cucian yang menumpuk di laundry? Aku tidak menghiraukannya dan menekan tombol panggilan cepat nomor 1.
Sebelum nada sambung berbunyi 2 kali, suara di seberang sana langsung menyahut dengan napas terengah. Pak Rektor, ini saya. Aku bisa merasakan suara di seberang telepon langsung menegang. Aku sengaja mengeraskan suaraku agar Ratna dan Bima mendengarnya dengan jelas. Kita harus memecat beberapa orang. Hartono dan Ratna, cari tahu di universitas mana mereka bekerja. Selidiki semuanya sampai ke akar-akarnya, dan bawa laporannya ke hadapan saya hari ini juga. Maaf, Bu Besan. Pak Rektor, siapa yang Anda maksud? Ejek Ratna. Tapi ujung suaranya sedikit bergetar. Aku menutup telepon dan untuk pertama kalinya, tersenyum dingin padanya. Anda akan segera tahu. Anda akan tahu siapa yang baru saja Anda tampar. Kemudian, tanpa menoleh lagi, aku membawa putriku keluar dari rumah megah itu. Di belakangku, suara melengking Ratna terus mengikuti, tapi aku tidak berhenti melangkah. Begitu keluar dari gerbang, udara dingin fajar menyapa pipiku. Saat itulah, seolah semua yang ditahannya pecah, Putri membenamkan wajahnya di pelukanku dan menangis tersedu-sedu. Bu, maafkan Putri, maafkan Putri. Kenapa kamu yang minta maaf? Yang harus minta maaf itu mereka, bukan kamu. Aku mengelus punggung putriku, tapi Putri menggeleng kuat. Tidak, ini semua salahku. Sejak mertua tahu ibu punya usaha laundry, mereka jadi semakin meremehkanku. Kalau saja aku anak orang kaya, kalau saja ibu punya bisnis yang mentereng, aku tidak akan diperlakukan seperti ini. Mendengar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Karena kemiskinan, karena ibunya yang malang ini seumur hidup hanya mencuci baju orang lain, anakku yang berharga harus hidup seperti pesakitan dan dipukuli di rumah orang. Keras kepalaku yang ingin membesarkan anak dengan sederhana, yang ingin membuatnya mengerti betapa menakutkannya uang, pada akhirnya justru mendorong putriku ke neraka. Aku memeluk putriku erat. Air mata panas mengalir deras membasahi kepalanya. Tidak, Putri, ini bukan salahmu. Ibu yang bodoh. Maafkan ibu. Sungguh, maafkan ibu. Setelah menangis cukup lama, aku menyeka air mataku dengan lengan baju. Dan di dalam hati, aku membuat sebuah janji yang dingin sedingin es. Baik. Kalian menginjak-injak putriku hanya karena dia tidak punya uang dan terlihat miskin. Kalian memperlakukan putriku seperti budak dengan kesombongan busuk kalian yang menganggap uang adalah kepribadian dan jabatan adalah harga diri. Kalau begitu akan kutunjukkan pada kalian betapa rapuhnya jabatan hebat dan kartu nama mentereng itu hancur di ujung jariku. Aku berjalan ke jalan raya dan menghentikan taksi. Putri, mulai hari ini, jangan pernah dekati rumah itu atau keluarga mertuamu lagi. Biar ibu yang urus semuanya. Tapi bu, tadi telepon itu. Pak Rektor siapa? Bagaimana ibu bisa kenal orang seperti itu? Tanya putriku dengan mata sembab. Aku terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Selama ini ada satu hal yang belum ibu ceritakan padamu. Sepertinya, sekarang saatnya cerita itu didengar oleh mereka dengan sangat jelas. Taksi meluncur di jalanan subuh yang lengang. Sambil menatap langit yang mulai terang di luar jendela, aku kembali mengeluarkan ponsel lipat tuaku. Sudah waktunya untuk menunjukkan wajah asliku, yang selama 30 tahun tersembunyi di balik papan nama laundry. Membayangkan ekspresi keluarga Profesor sombong itu saat berhadapan dengan wajah asliku, rasanya sesak di dada sedikit mereda. Taksi menurunkan kami di ujung gang. Aku membawa Putri masuk ke kamar sempit di bagian belakang laundry yang telah kujaga selama 30 tahun. Aku membaringkan putriku di ruangan yang berbau khas setrikaan itu. Putri, jangan pikirkan apa-apa, tidurlah. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Ibu akan menjagamu, Putri. Seolah tak punya tenaga untuk menjawab, hanya menggenggam tanganku erat lalu terlelap. Aku menatap tangannya yang tertidur lama, tangan yang bengkak dan pecah-pecah karena bahan kimia itu begitu kontras dengan wajahnya yang tertidur pulas. Membuat hatiku kembali teriris. Aku menutup pintu pelan-pelan dan berjalan ke bagian paling dalam laundry. Di sana, ada sebuah lemari tua yang tidak pernah kubuka selama 30 tahun. Saat membuka gemboknya yang berkarat, bau apek dan debu waktu langsung menyergap. Di dalamnya, ada satu setel jas berwarna biru tua yang terlipat rapi dan sebuah foto yang warnanya sudah memudar. Di foto itu, suamiku di masa mudanya tersenyum cerah di depan gerbang utama universitas yang baru dibangun. Ia adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk universitas itu, dengan mimpi menciptakan dunia di mana anak-anak miskin bisa belajar tanpa khawatir. Ia adalah orang yang paling benci melihat orang direndahkan hanya karena tidak punya uang. Dan sekarang, para profesor dari universitas yang ia bangun dengan susah payah, justru menampar putriku dengan alasan yang sama. Aku memeluk foto itu sejenak, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati. Aku menanggalkan celana kolorku dan mengenakan setelan jas biru tua itu. Orang yang berdiri di depan cermin bukan lagi nenek pemilik laundry di gang sempit, melainkan Indahwati,
Ketua Yayasan Cendekia Bangsa. Aku mengangkat ponsel lipatku dan menelepon Pak Rektor. Siapkan mobil, saya akan ke kantor pusat yayasan. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam mewah yang sama sekali tidak cocok dengan gang sempit dan kumuh itu meluncur masuk tanpa suara. Jika tetangga melihatnya, mereka pasti akan terbelalak, menyaksikan nenek tukang cuci menaiki mobil semewah itu. Mobil itu menurunkanku di depan gedung Yayasan Cendekia Bangsa yang berkilauan di jantung Jakarta. Saat aku masuk ke lobi, seorang staf muda melirik penampilanku lalu menghalangi jalanku. Maaf, Bu, area ini hanya untuk staf. Ibu ada keperluan apa? Tepat saat itu, dua orang berlari keluar dari lift. Rektor Universitas Cendekia Bangsa, Bapak Suryo, dan Kepala Sekretariat Yayasan, Pak Tirtayasa. Begitu melihatku, mereka langsung membungkuk hormat. Ibu Ketua, selamat datang. Wajah staf muda yang tadi menghalangiku langsung memerah seperti kepiting rebus. Aku tidak meliriknya sama sekali dan langsung berjalan menuju ruang ketua. Setelah duduk di kursi kulit yang empuk, Pak Rektor bertanya dengan hati-hati. Ibu Ketua, selama hampir 20 tahun Ibu tidak pernah ikut campur urusan universitas. Ada apa gerangan Ibu datang mendadak seperti ini? Pak Tirtayasa, segera bawa data kepegawaian 3 orang ini, Hartono, Ratna, dan Bima, sekarang juga. Mendengar suaraku yang dingin, Pak Tirtayasa langsung bergegas keluar tanpa banyak bicara. Tak lama, sebuah map tebal diletakkan di mejaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka lembar demi lembar dokumen itu. Dan di halaman pertama, napasku tercekat. Di bagian paling atas, tertera sebuah nama, Hartono. Di bawahnya, jabatannya adalah Dekan Fakultas Ekonomi, Guru Besar Universitas Cendekia Bangsa. Saat ku balik halaman berikutnya, Ratna adalah dosen tamu di Fakultas Seni Universitas Cendekia Bangsa. Dan Bima adalah dosen tidak tetap di universitas yang sama. Aku tertawa hampa. Universitas Cendekia Bangsa. Universitas yang dibangun suamiku bata demi bata. Keluarga profesor sombong yang memanggil putriku gembel dan memperlakukannya seperti budak, ternyata selama hampir 20 tahun ini hidup dari universitas yang didirikan oleh suamiku. Benar kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak. Aku teringat hari pernikahan 2 tahun lalu. Tatapan menghina Ratna saat memandangku seolah aku ini lap kotor. Apa ia pernah membayangkan bahwa besannya yang lusuh yang ia pandang rendah adalah orang yang memegang nasib suaminya? Kudengar, Hartono sering berkata, hanya profesor guru besar seperti saya yang bisa memimpin dunia akademis di negeri ini. Orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya seharusnya tidak boleh menginjakkan kaki di gerbang universitas. Manusia itu tidak pernah tahu bahwa mimbar terhormat tempatnya berdiri adalah tempat yang diciptakan suamiku untuk anak-anak miskin. Aku meletakkan dokumen itu di meja dan berkata dengan suara sedingin es. Pak Tirtayasa, apakah Hartono ini pernah punya masalah di lingkungan kampus? Pak Tirtayasa ragu sejenak, lalu menjawab, sebenarnya, ada beberapa laporan yang tidak ditindaklanjuti, dari penggunaan dana penelitian untuk bermain golf dan membeli barang mewah, hingga tuduhan plagiat tesis mahasiswa pasca sarjana. Ada juga rumor bahwa ia sering menyuruh asistennya untuk urusan pribadi seperti budak. Tapi karena posisinya sebagai guru besar sangat kuat, semua laporan itu ditutup-tutupi. Aku tertawa sinis. Manusia yang memperlakukan putri orang lain seperti budak, ternyata juga memperlakukan mahasiswanya seperti budak di kampus. Watak asli seseorang memang mengerikan. Mulai hari ini, buka kembali semua laporan yang ditutup-tutupi itu. Periksa semua tesisnya selama 5 tahun terakhir, catatan kerja asistennya, selidiki semuanya. Plagiat, penggelapan, temukan semua debu sekecil apapun dan bawa ke komite audit. Wajah Pak Rektor memucat. Ibu Ketua, itu bisa menimbulkan gejolak internal yang besar dan berisiko tuntutan hukum. Biarkan saja mereka menuntut. Apa saya terlihat seperti orang yang tidak punya uang untuk berperang di pengadilan? Atau tidak punya waktu? Aku mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jariku. Ratna, periksa kembali pengangkatannya sebagai dosen tamu. Apakah kualifikasinya memenuhi syarat? Apakah suaminya menggunakan posisinya sebagai dekan untuk memasukkannya? Apakah ia hanya menitip nama sementara perkuliahannya diisi oleh mahasiswa pasca sarjana? Dan Bima, hentikan jadwal mengajarnya mulai semester ini. Apa kalian pikir aku akan membiarkan orang yang menampar putriku duduk nyaman sebagai guru besar di universitas yang kubangun? Saat itulah Pak Rektor sepertinya mengerti mengapa aku muncul setelah 20 tahun. Apakah menantu Profesor Hartono adalah putri ibu? Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Saat itu, Pak Tirtayasa menambahkan dengan hati-hati. Ibu Ketua, sebenarnya belakangan ini Profesor Hartono sedang sangat gelisah.
terkait perpanjangan jabatan dan posisinya sebagai calon wakil rektor. Ia berusaha mencari cara untuk bisa bertemu dengan ibu ketua yang belum pernah ia temui. Di antara para dosen, beredar rumor bahwa ibu ketua yang tidak pernah terlihat wajahnya adalah orang yang paling ditakuti. Aku tersenyum tanpa suara mendengar itu. Ibu ketua yang tidak dikenal. Hartono saat ini pasti sedang pontang-panting mencari cara untuk menjilat ibu ketua yang memegang masa depannya. Tanpa tahu bahwa ibu ketua yang menakutkan itu adalah besan pemilik laundry yang istrinya tampar tadi pagi. Aku menatap pemandangan gemerlap Jakarta dari jendela dan bergumam, bagus, jika dia begitu penasaran dengan wajah ibu ketua ini, akan kuperkenalkan dia di sebuah pertemuan yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat itu, Pak Tirtayasa menyerahkan satu dokumen lagi sambil berkata hati-hati. Ibu ketua, dan ini sedikit aneh. Baru-baru ini, Profesor Hartono membuat beberapa dokumen atas nama menantunya. Sepertinya dokumen terkait universitas, tapi menantunya sendiri bukan bagian dari universitas kita. Sepertinya ada penyalahgunaan nama. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Dokumen apa yang dibuat atas nama putriku? Aku tidak tahu apa itu, tapi jelas bukan sesuatu yang baik. Selidiki itu juga sampai tuntas. Dokumen apa yang dibuat atas nama putri, dan untuk apa? Jangan sampai ada yang terlewat. Aku menyimpan kecurigaan buruk itu dalam-dalam. Minggu depan, di pertemuan di mana Hartono akan duduk dengan angkuh menantikan pengangkatannya sebagai wakil rektor, aku akan menunjukkan wajahku yang telah tersembunyi selama 30 tahun. Aku bangkit berdiri dan memberikan perintah terakhir pada Pak Rektor. Dan siapkan semua data audit itu sebelum rapat dewan. Tidak boleh ada yang kurang satu lembar pun. Hari itu, kita akan membukanya satu persatu dengan pertunjukan yang megah. Langkahku saat meninggalkan ruang ketua terasa lebih berat namun juga lebih dingin dari sebelumnya. Tinggal seminggu lagi sebelum kehidupan tenang keluarga Profesor sombong itu hancur berkeping-keping. Pemandangan di meja makan keluarga besanku pagi itu, seperti yang kemudian diceritakan oleh Pak Rektor, berlangsung seperti biasa, mewah dan damai. Di meja makan yang beraroma sup abalon, Hartono dan Ratna mengangkat sendok mereka dengan anggun. Sayang, aku sudah bilang untuk menyiapkan ruang wakil rektor di lantai 3 yang menghadap ke selatan. Biar pemandangan kampusnya terlihat jelas dari jendela, kata Hartono dengan senyum lebar sejak pagi. Aku juga sudah cetak kartu nama baru, Wakil Rektor Universitas Cendekia Bangsa, Hartono. Bagaimana? Keren, kan? Tentu saja itu posisimu, sayang. Siapa lagi yang sehebat dirimu di kampus ini? Sahut Ratna sambil bersenandung kecil. Pagi yang damai, tanpa tahu siapa sesungguhnya yang memberi mereka makan. Ngomong-ngomong, nenek tukang laundry kemarin itu lucu juga, ya. Masuk ke rumah orang tanpa melepas sandal, kata Ratna sambil mengingat kejadian kemarin. Coba bayangkan. Nenek itu mengeluarkan ponsel lalu bicara soal Pak Rektor dan mau memecat orang. Tukang laundry kok bisa kenal Pak Rektor? Benar-benar sudah pikun. Memang dasar orang rendahan. Sudahlah. Salah kita sendiri berurusan dengan orang rendahan seperti itu. Putri juga. Jadi masalah. Dibilangi ibunya, malah ikut kabur. Seharusnya kita seret dia kembali dan tuntut ganti rugi biar kapok. Mereka berdua menertawakan putriku dan aku, sambil menikmati sarapan mereka. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ding dong, ada surat tercatat. Harus diterima langsung oleh yang bersangkutan. Hartono, dengan malas, menyeret sandalnya ke pintu dan menerima sebuah amplop coklat besar. Di bagian depan amplop tertera stempel resmi Ketua Yayasan Cendekia Bangsa. Oh, surat dari kantor Ketua Yayasan. Pasti surat pemberitahuan pengangkatan nih. Hartono bersenandung sambil merobek amplop. Namun, saat membaca isi surat itu, wajahnya seketika berubah aneh. Itu adalah surat pemberitahuan penangguhan sementara proses perpanjangan jabatannya, dan pemberitahuan bahwa audit mendadak akan segera dilakukan terhadap penggunaan dana penelitian dan seluruh karya ilmiahnya selama 5 tahun terakhir. Ini, apa-apaan ini? Ada apa, sayang? Kenapa? Ratna meletakkan sendoknya dan merebut surat itu. Tangannya mulai gemetar hebat saat membaca isinya. Audit? Penangguhan? Maksudnya apa ini? Sebentar lagi diangkat jadi wakil rektor. Kok malah ada audit? Hartono bangkit dan meraih telepon. Ia menelepon bagian akademik, sekretariat dewan, dan semua profesor yang ia kenal. Ia menelepon seperti orang gila, namun jawaban yang ia terima semuanya sama. Putus asa. Pak Dekan, kami juga hanya menjalankan perintah dari atasan. Tim audit sudah menyegel semua dokumen di ruang penelitian Bapak. Ini perintah khusus dari Ibu Ketua, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang kemarin masih membungkuk hormat di hadapan Hartono, kini dalam semalam menghindarinya. Teleponnya tidak diangkat, dan jika berpapasan, mereka akan menghindar. Kuliah umum Hartono yang dijadwalkan minggu depan juga dibatalkan secara diam-diam oleh penyelenggara. Hartono, yang seumur hidupnya merasa bisa mengendalikan universitas ini,
kini menjadi orang yang tidak berdaya hanya dengan satu panggilan telepon. Pada saat yang sama, aku sedang duduk di ruang ketua sambil menikmati teh hangat. Pak Tirtayasa masuk dengan hati-hati dan melaporkan. Ibu Ketua, data pertama dari tim audit sudah masuk. Ditemukan bukti bahwa Profesor Hartono menggunakan dana penelitian untuk membeli keanggotaan klub golf dan bahkan tas mewah untuk istrinya. Ditemukan juga catatan bahwa 3 tesis yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana dipublikasikan atas namanya sendiri. Aku meletakkan cangkir tehku dan mengangguk. Simpan semua bukti aslinya baik-baik. Di hari rapat dewan, kita akan tunjukkan satu persatu di depan matanya. Baik, Ibu Ketua. Tapi, Profesor Hartono sekarang sedang membuat keributan di kampus. Ia menelepon kemana-mana tapi tidak ada yang mau mengangkat, wajahnya pucat pasi. Aku tersenyum tanpa suara. Baru langkah pertama saja sudah sepanik itu. Mentalnya lemah sekali. Pak Tirtayasa, bagaimana dengan dokumen atas nama menantu saya tadi? Wajah Pak Tirtayasa menjadi serius. Ya, ternyata Profesor Hartono membuat beberapa surat persetujuan partisipasi proyek penelitian dan kwitansi penerimaan dana penelitian atas nama menantunya. Padahal menantunya tidak tahu apa-apa. Tapi di atas kertas, seolah-olah dialah yang menerima dana penelitian itu. Sepertinya ia berencana untuk melimpahkan tanggung jawab jika nanti ada masalah. Mendengar itu, darahku serasa mendidih. Ia ingin menimpakan kejahatan penggelapan dana penelitian yang ia lakukan pada menantunya yang lemah. Setelah memperlakukan putriku seperti budak, sekarang ia mau menjadikannya kambing hitam? Amankan semua dokumen itu. Dan buktikan bahwa putri tidak pernah menandatangani dokumen itu dan tidak tahu apa-apa. Ini akan sangat berguna di hari rapat dewan. Aku menggertakkan gigiku. Pak Tirtayasa, kirim juga surat pemberitahuan evaluasi ulang pengangkatan Ratna sebagai dosen tamu hari ini juga. Dan Bima, batalkan semua jadwal mengajarnya semester depan. Baik, Ibu Ketua. Akan segera kami laksanakan. Sore itu, bom kedua dan ketiga meledak di rumah besanku. Ratna menerima surat pemberitahuan evaluasi ulang. Ternyata, ia diangkat tanpa memiliki rekam jejak yang memadai, murni karena didorong oleh suaminya. Ia menyuruh mahasiswa pasca sarjana untuk mengajar sementara namanya saja yang tercantum, sementara ia sendiri sibuk berbelanja barang mewah. Bima tidak mendapat satupun jadwal mengajar untuk semester depan. Dosen muda yang mengandalkan kekuatan ayahnya untuk menjadi profesor, kini dalam semalam kehilangan tempatnya di mimbar. Satu keluarga mulai runtuh dari segala arah secara bersamaan. Dalam keadaan panik, pasangan itu berusaha mencari menantu mereka yang kabur. Bima menelepon putri puluhan kali, tapi nomornya sudah kuganti. Mereka menyuruh orang mencari alamat mertua, tapi satu-satunya alamat yang mereka tahu hanyalah sebuah laundry kiloan tua di gang sempit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di kamar sempit di belakang laundry lusuh itu, sang ketua yayasan yang memegang nasib mereka sedang duduk memeluk putrinya. Malam itu, rumah besanku seperti rumah duka. Kamu ini sebenarnya berbuat apa sampai jadi begini? Kalau semua dana penelitian itu ketahuan, kita bisa apa? Teriak Ratna sambil menjambak rambutnya. Aku juga tidak tahu, kenapa tiba-tiba setelah 20 tahun ketua yayasan itu muncul dan mengincarku, balas Hartono, berteriak seperti orang gila. Bagi Hartono, ketua yayasan yang tidak pernah ia temui itu seperti dewa. Ia adalah orang yang setiap hari raya mengirimkan parsel mahal dan berusaha keras untuk bisa bertemu dengan ketua yayasan yang bahkan tidak pernah ia lihat wujudnya. Sekarang ketua yayasan itu tiba-tiba mencekik lehernya, dan Hartono sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Aku harus mencari cara untuk bertemu ketua yayasan itu. Aku akan berlutut atau melakukan apa saja, asal bisa bertemu dengannya. Hartono menghabiskan malam tanpa tidur, mencari cara untuk bisa menghubungi ketua yayasan. Manusia itu benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa ketua yayasan yang menakutkan yang memegang masa depannya adalah besan tukang laundry lusuh yang istrinya tampar kemarin pagi. Malam itu, aku menjaga putri yang tertidur sambil menatap bulan di luar jendela. Hartono pasti sangat penasaran dengan wajah ketua yayasan. Baik, seminggu lagi, di ruang rapat yang megah itu, aku akan menunjukkan wajah asli dari ketua yayasan tak berwajah itu kepada wajah-wajah sombong mereka. Hari itu akan menjadi hari terpanjang dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, di lingkungan Universitas Cendekia Bangsa, sebuah rumor aneh mulai beredar. Ketua yayasan yang wajahnya tidak pernah dilihat siapapun, setelah 20 tahun, mulai turun tangan langsung mengurus universitas. Bahkan Hartono, yang seumur hidupnya berkuasa di atas para dosen, gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Katanya Pak Hartono sekarang sedang dalam masalah besar. Perpanjangan jabatan dan posisi wakil rektornya batal semua. Memangnya siapa sih ketua yayasan itu?
Aku sudah 15 tahun di sini, tapi belum pernah lihat wajahnya. Tidak tahu, katanya orangnya sangat misterius dan ditakuti. Bahkan Pak Rektor pun membungkuk hormat di hadapannya. Di ruang dosen, di kantor asisten, orang-orang berbisik-bisik tentang ketua yayasan tak berwajah itu. Seseorang yang tidak pernah dilihat siapapun telah menjadi orang yang paling ditakuti di seluruh universitas. Aku mendengar rumor itu dari Pak Rektor dan tersenyum tanpa suara. Dunia ini memang aneh. Seorang nenek yang 30 tahun hidup bersembunyi di gang sempit sambil mencuci baju orang, suatu hari tiba-tiba menjadi bayangan yang ditakuti oleh seluruh universitas. Tapi aku belum berniat untuk menunjukkan wajahku dari balik bayangan. Jika aku mengungkapkan identitasku sebelum waktunya, Hartono yang licik itu pasti akan menemukan cara untuk lolos. Jadi, aku akan membiarkan mereka gemetar dalam kegelapan sedikit lebih lama lagi. Sementara itu, putriku, Putri, di kamar sempit di belakang laundry, perlahan-lahan mulai pulih. Setelah tidur nyenyak dan makan sup sayur buatanku, wajahnya berangsur-angsur kembali cerah. Namun, Putri mulai menyadari keanehan yang terjadi beberapa hari ini. Bu, kemarin aku lihat sesuatu yang aneh, kata Putri hati-hati suatu malam. Ada mobil sedan hitam berhenti di depan laundry. Mobilnya kelihatan mahal sekali. Terus ada bapak-bapak turun dan kasih amplop ke ibu. Bapak itu membungkuk hormat sekali sama ibu. Siapa dia, Bu? Aku menghentikan setrikaanku sejenak. Mata putriku tampak bertanya-tanya, penuh rasa ingin tahu. Oh, itu, petugas pengantar cucian. Kita dapat kontrak cucian seragam dari perusahaan besar. Aku berusaha menjawab dengan tenang. Tapi Putri tidak mudah percaya. Petugas pengantar cucian kok membungkuk hormat sekali sama ibu? Terus di amplopnya, aku lihat ada logo universitas. Suara putriku sedikit bergetar. Bu, akhir-akhir ini ibu aneh sekali. Setiap subuh pergi ke suatu tempat, sering terima telepon, dan sering menyendiri di kamar. Ibu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Aku meletakkan setrika dan menatap putriku dalam-dalam. Wajahnya yang cantik baru saja mulai pulih. Aku takut jika aku menceritakan semuanya sekarang, ia akan kembali tertekan. Putri, ibu pernah bilang ada cerita yang belum ibu sampaikan, kan? Sebentar lagi akan ibu ceritakan semuanya. Tapi tidak sekarang. Tunggu sebentar lagi, ya. Suaraku tanpa sadar menjadi serak. Putri menatapku lama, lalu tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia menggenggam tanganku dan berkata, Bu, sebenarnya apapun yang ibu lakukan, aku tidak peduli. Aku hanya tidak mau ibu melakukan hal yang berisiko karena aku. Kalau ibu terlibat dalam bahaya karena aku. Mendengar itu, mataku terasa panas. Anak yang baik ini, setelah mengalami perlakuan seburuk itu, masih saja mengkhawatirkanku. Bicara apa kamu ini? Ibu tidak melakukan hal berbahaya. Jangan khawatir, makan yang banyak, ya. Aku menepuk punggung putriku sambil kembali menguatkan tekad dalam hati. Putri, setiap tetes air matamu, akan ibu buat mereka membayarnya sampai tuntas. Pada saat yang sama, rumah besanku setiap harinya seperti neraka. Hartono, sejak menerima surat pemberitahuan audit, benar-benar dikucilkan di kampus. Dosen-dosen junior yang kemarin masih membungkuk hormat, kini menghindarinya di koridor. Para asisten yang biasanya sering datang ke ruangannya juga berhenti datang. Pak Hartono katanya dalam masalah besar, ya, tim audit sampai menyegel ruangannya. Jangan-jangan bisa dipecat, bisik-bisik di belakang punggungnya sampai ke telinga Hartono. Orang yang seumur hidupnya merasa bisa mengendalikan universitas ini, dalam semalam menjadi orang yang dihindari. Hartono dengan marah terus mencari cara untuk menghubungi ketua yayasan yang memegang nasibnya. Ia bertanya pada semua koneksinya. Anggota dewan, bahkan sampai petugas kebersihan yayasan. Siapa sebenarnya ibu ketua itu? Setidaknya namanya, atau di mana beliau tinggal. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Kami juga tidak tahu. Beliau tidak pernah mau tampil di depan publik. Selama 20 tahun, beliau tidak pernah muncul di acara resmi sekalipun. Hartono frustrasi. Bagaimana bisa ia menjilat seseorang yang wajahnya saja tidak ia ketahui? Ketua yayasan itu seperti kabut, tidak bisa dijangkau. Sayang, coba lakukan sesuatu. Kalau begini terus kita bisa tamat, teriak Ratna histeris. Hari itu, ia juga baru menerima surat pemberitahuan yang seperti petir di siang bolong. Dalam evaluasi ulang, terungkap bahwa ia diangkat sebagai dosen tamu tanpa memenuhi kualifikasi. Semua catatannya terungkap. Ia menyuruh mahasiswa pascasarjana untuk mengajar, sementara ia hanya menitip nama, dan jarang sekali muncul di kelas karena sibuk berbelanja barang mewah. Posisimu sendiri sedang di ujung tanduk, masih sempat memikirkanku? Aku harus menyelamatkan diriku sendiri dulu, bentak Hartono. Rumah yang dulu damai dengan alunan musik klasik dan anggur, kini menjadi medan pertempuran di mana mereka saling menyalahkan. Tepat pada saat itu, sebuah nama melintas di benak Ratna. Sayang, Putri, menantu kita.
Jangan-jangan dia punya hubungan dengan ketua yayasan? Coba pikirkan. Nenek tukang laundry itu kan menelepon Pak Rektor dari rumah kita, memerintahkan untuk memecat orang. Dan setelah itu, semua masalah ini muncul. Mata Hartono membelalak. Benar juga. Bagaimana nenek itu bisa kenal Pak Rektor? Mereka saling berpandangan. Seolah menemukan seutas tali harapan. Cari Putri. Lewat dia, mungkin kita bisa menemukan jalan untuk bertemu ketua yayasan. Atau setidaknya, kita bisa tahu apa yang diketahui oleh nenek tukang laundry itu. Hartono segera memanggil anaknya, Bima. Cepat cari mertuamu, pergi ke laundry itu dan bawa Putri kembali, dengan cara apapun. Bima, yang akhirnya menyadari keseriusan situasi, bergegas mengambil kunci mobil. Dan begitulah, keluarga besanku. Tanpa tahu bahwa ketua yayasan yang mati-matian ingin mereka temui sedang duduk di kamar sempit di belakang laundry lusuh itu, justru berjalan dengan sendirinya menuju sarangku. Sungguh ironis. Mereka datang untuk memohon pada nenek tukang laundry yang mereka pandang rendah seperti serangga. Malam itu terdengar suara gedoran keras di pintu kaca laundry. Brak, brak, brak. Putri, Putri, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Itu suara Bima. Wajah Putri yang ada di kamar langsung pucat pasi. Ibu, bagaimana ini? Dia datang. Dia datang untuk menjemputku. Putri memegang ujung bajuku, gemetar ketakutan. Aku menggenggam tangannya erat dan perlahan bangkit. Tanganku gemetar, tapi suaraku luar biasa tenang. Jangan khawatir, Putri. Dari sini, biar ibu yang urus. Aku menyalakan semua lampu laundry dan berjalan ke arah pintu kaca. Di balik pintu, terlihat wajah Bima. Di belakangnya, tampak bayangan Hartono dan Ratna yang berjalan mondar-mandir dengan cemas. Mereka datang bertiga. Aku memegang gagang pintu kaca dan tersenyum dalam hati. Kalian, ketua yayasan tak berwajah yang begitu ingin kalian temui, ada di dalam sini. Sebentar lagi, kalian akan melihat wajahnya, bukan di tempat mewah yang kalian bayangkan, tapi di bawah cahaya lampu laundry tua yang begitu kalian remehkan. Perlahan, aku mendorong pintu kaca hingga terbuka. Di mana Putri? Menculik menantu orang? Apa maksud Anda ini? Begitu pintu terbuka, Bima langsung melangkah masuk dan berteriak. Di belakangnya, Hartono dan Ratna mengikuti dengan canggung. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, di tengah laundry sempit yang penuh dengan setrika dan gantungan baju, terpancar jelas rasa jijik yang tak bisa disembunyikan dari wajah mereka bertiga. Astaga, bagaimana bisa orang hidup di tempat seperti ini? Pantas saja anaknya dididik seperti itu, cibir Ratna sambil menutup hidung. Aku tidak menjawab dan hanya menatap mereka bertiga dengan tenang. Mulut yang sama yang beberapa hari lalu menampar putriku dan memanggilnya gembel. Tapi sekarang, di balik wajah sombong itu, tersirat jelas kecemasan. Bu Besan, kita perlu bicara, kata Hartono, berusaha menjaga wibawanya. Suaranya terdengar berat, tapi matanya bergetar cemas. Belakangan ini ada masalah rumit di kampus. Dan anehnya, semua itu dimulai setelah Bu Besan datang ke rumah kami tempo hari. Bu Besan, apakah Anda punya hubungan dengan ibu ketua yayasan? Mendengar pertanyaan itu, aku ingin tertawa. Orang ini tidak tahu bahwa ketua yayasan yang memegang nasibnya sedang berdiri di hadapannya, dan justru bertanya padaku cara untuk menghubunginya. Ketua yayasan? Mana mungkin saya kenal orang setinggi itu? Saya ini kan cuma nenek tukang cuci, jawabku dengan pura-pura polos. Wajah Hartono langsung jatuh. Seutas harapan terakhir yang ia pegang putus begitu saja. Lalu, Pak Rektor yang Anda telepon itu siapa? Oh, itu, pelanggan setia laundry kami. Ada seorang perjaka tua bernama Suryo, teman-temannya sering memanggilnya Pak Rektor. Candaan saja. Mendengar kebohonganku yang dibuat-buat, Hartono tampak lemas. Jadi, semua ini hanya kebetulan? Saat itu, Putri yang mengintip dari celah pintu kamar tidak tahan lagi dan keluar. Cukup, aku tidak akan kembali. Suara putriku bergetar, tapi tatapannya tajam. Putri, apa katamu barusan? Ratna melotot dan mendekat. Putri tidak mundur selangkah pun dan berkata dengan jelas. Bu, selama 2 tahun di rumah itu, aku tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Setiap hari dari subuh sampai malam aku membersihkan rumah dan melayani, sampai tanganku hancur begini. Dan aku bahkan ditampar, dipanggil gembel. Putri menunjukkan tangannya yang bengkak di hadapan mereka bertiga. Melihat tangan yang pecah-pecah dan terkelupas karena bahan kimia itu, Ratna sama sekali tidak bergeming. Makanya jangan bodoh, urusan sepele begitu saja tidak bisa, pantas saja dipukul. Mendengar itu, aku perlahan memejamkan mata lalu membukanya kembali. Orang-orang ini, sampai akhir pun tidak mengerti kesalahan mereka. Mereka benar-benar percaya sampai ke tulang bahwa orang yang tidak punya uang dan terlihat miskin pantas untuk diinjak-injak. Pulanglah, kataku dengan suara pelan namun dingin. Hari ini, pulanglah. Putri bukan lagi anggota keluarga kalian. Apa? Nenek ini benar-benar
Bima marah dan hendak mengangkat tangannya. Aku langsung berdiri di hadapannya. Kalau kau berani menyentuhnya, kau akan benar-benar menyesal. Sangat menyesal. Tatapan mataku begitu dingin sampai-sampai Bima tanpa sadar menurunkan tangannya. Mereka bertiga menggerutu kesal beberapa saat, lalu akhirnya pergi tanpa hasil. Saat melangkah keluar, Ratna melontarkan kata-kata tajam. Lihat saja nanti, kalian tidak tahu siapa kami. Beraninya nenek tukang laundry menantang kami. Aku menatap punggung mereka dan bergumam dalam hati. Ya, kalian tidak tahu siapa aku. Sebentar lagi, akan kutunjukkan dengan sangat jelas. Dan betapa rapuhnya keluarga hebat kalian hancur di ujung jariku. Hari itu, setelah mereka bertiga pergi, Putri duduk diam di sampingku. Bu, tadi aku takut sekali. Tapi waktu ibu maju menghalangi, anehnya rasa takutku hilang. Ibu benar-benar terlihat seperti orang yang punya kekuatan. Putri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mengelus kepalanya dan perlahan-lahan mempersiapkannya. Putri, beberapa hari lagi, ibu akan menceritakan semuanya padamu. Kenapa ibu hidup bersembunyi di sini? Siapa ayahmu sebenarnya? Semuanya. Keesokan paginya, aku kembali mengenakan setelan jas biru tua dan menuju ke kantor pusat yayasan. Di ruang ketua, Pak Tirtayasa sudah menumpuk data audit yang ia kerjakan semalaman. Ibu ketua, jika ibu melihat ini, ibu pasti akan terkejut. Pak Tirtayasa membuka map tebal di hadapanku. Lembar demi lembar, wajah asli Hartono terungkap dengan jelas. Pertama, soal dana penelitian. Selama 5 tahun terakhir, dana yang diterima Profesor Hartono atas nama penelitian sekitar 8 miliar rupiah, dan sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi, keanggotaan klub golf, perjalanan ke luar negeri, dan... Pak Tirtayasa berhenti sejenak dan menunjukkan sebuah foto. Ini, bukti pembayaran tas mewah seharga 500 juta rupiah, dibayar dengan kartu kredit dana penelitian. Melihat foto itu, tanpa sadar aku tertawa hampa. Itu tas yang sama. Tas seharga 500 juta rupiah yang membuat putriku ditampar karena meninggalkan sidik jari. Ternyata itu dibeli dengan uang penelitian mahasiswa. Dengan uang yayasan yang didirikan suamiku untuk pendidikan anak-anak miskin, ia membeli senjata untuk memukul putriku. Masalah tesis lebih parah lagi. Dari 12 tesis yang dipublikasikan atas nama Profesor Hartono selama 7 tahun terakhir, 6 di antaranya terbukti hasil plagiat dari tesis mahasiswa pasca sarjana. Kami juga sudah mendapatkan kesaksian dari para mahasiswa. Salah satu dari mereka bahkan sampai berhenti kuliah karena tidak tahan dengan perlakuan tidak adil. Aku menghentikan tanganku yang sedang membalik dokumen. Apa kita bisa menemukan mahasiswa itu? Ya. Kami sudah berhasil menghubunginya. Ia bersedia memberikan kesaksian jika ibu ketua memintanya. Aku mengangguk. Bukti sudah lebih dari cukup. Plagiat tesis, penggelap kenta. Laban dana penelitian, pengangkatan dosen tamu secara ilegal, dan penyalahgunaan. Masing-masing dari ini adalah bom yang cukup untuk mengubur seorang profesor dari dunia akademis selamanya. Pak Tirtayasa, susun semua data ini untuk ditampilkan satu persatu di hari rapat dewan. Mulai dari pesan teks, bukti pembayaran, foto, kesaksian, dan dokumen penyalahgunaan nama putri. Baik, Ibu Ketua. Kapan rapat dewannya akan kita adakan? Aku menatap pemandangan kampus dari jendela. Halaman tempat anak-anak miskin berlarian dengan bebas. Tempat yang begitu dicintai oleh suamiku. Adakan hari Jumat ini. Di hari di mana Hartono datang dengan penuh semangat, mengira akan diangkat menjadi wakil rektor. Hari Jumat juga bertepatan dengan hari sidang akhir perpanjangan jabatannya. Aku tersenyum tipis. Bagus sekali. Tidak ada yang lebih efektif daripada memberikan surat pemecatan kepada orang yang datang untuk merayakan kenaikan jabatan, kan? Tepat pada saat itu, Pak Rektor masuk dengan tergesa-gesa tanpa mengetuk pintu. Ibu Ketua, gawat. Profesor Hartono, ada apa? Pagi ini, ia mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas nama menantu ibu. Ia bahkan berencana menuduh menantu ibu mencuri barang-barang dari rumah. Dan soal dana penelitian yang disalahgunakan namanya tadi, ia juga berencana untuk menimpakan semuanya pada menantu ibu. Mendengar itu, aku memejamkan mata sejenak. Setelah memperlakukan putriku seperti pembantu dan menamparnya, sekarang ia mau menjadikannya pencuri dan kriminal. Amarah panas kembali bergejolak di dada, tapi aku segera menenangkannya. Sampaikan pada pengacara, kita terima semua gugatannya. Tapi kita juga akan menyiapkan tuntutan dari pihak kita. Kita yang akan mengajukan gugatan cerai lebih dulu, dan ganti rugi akan mereka yang bayarkan pada kita. Baik, Ibu Ketua. Dan buktikan bahwa tidak ada satu barang pun yang dibawa putri dari rumah itu. Rekaman CCTV di rumah itu akan membuktikannya. Justru, CCTV itu akan menunjukkan perlakuan seperti apa yang diterima anak saya selama 2 tahun. Dari penyalahgunaan nama,
Kita akan buktikan dengan analisis tulisan tangan bahwa Putri tidak pernah menandatanganinya. Wajah Pak Rektor dan Pak Tirtayasa perlahan-lahan menunjukkan keterkejutan. Mereka sepertinya baru menyadari betapa cermatnya ketua yayasan, yang berpenampilan seperti nenek tukang laundry ini merencanakan semuanya. Aku menutup dokumen dan bangkit berdiri. Tinggal 4 hari lagi. Di luar jendela, hari-hari berlalu menuju hari Jumat. Panggung di mana keluarga Profesor sombong itu akan berjalan masuk dengan sendirinya menuju kehancuran, perlahan-lahan mulai terbentuk. Aku kembali ke laundry dan duduk di samping putriku yang tertidur. Tangannya yang bengkak kini sudah mulai sembuh, kulit barunya tampak putih dan halus. Tunggu sebentar lagi, Putri. Hari Jumat ini, semuanya akan berakhir. Aku menggenggam tangan putriku sambil menatap langit malam di luar jendela. Jauh di antara gemerlap lampu kota, sebuah bintang bersinar sangat terang, seolah suamiku dari surga sedang menatapku dan mengangguk, berkata bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Jumat pagi, di kamar tidur besanku, Hartono sedang berdiri di depan cermin sambil memasang dasi. Akhirnya hari ini tiba. Hari di mana Hartono dilantik menjadi wakil rektor. Wajahnya cerah, sama sekali tidak seperti orang yang beberapa hari lalu pucat pasi. Ada alasannya. Malam sebelumnya, ia menerima telepon dari sekretariat yayasan. Pak Dekan, besok agenda Bapak akan dibahas dalam rapat dewan. Mohon datang dengan setelan jas rapi pukul 2 siang ke ruang rapat utama. Ibu ketua akan hadir secara pribadi. Mendengar itu, Hartono tidak bisa tidur semalaman. Ketua yayasan yang tidak pernah ia lihat wajahnya akhirnya akan muncul di hadapannya. Hartono yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah acara untuk mengukuhkan kenaikan jabatan dan perpanjangan jabatannya secara langsung. Keributan audit beberapa hari ini, ia anggap sebagai kesalahpahaman yang bisa diselesaikan jika ia menjelaskan dengan baik di hadapan ketua yayasan. Sayang, lihat ini. Jas baruku, bagaimana? Sebagai istri calon wakil rektor, aku juga harus tampil maksimal, kan? Ratna juga mengenakan setelan mahal dan kalung mutiara di lehernya. Meskipun beberapa hari ini stres karena evaluasi ulang, ia juga percaya jika ia bisa mengambil hati ketua yayasan hari ini, semuanya akan kembali seperti semula. Katanya ketua yayasannya perempuan, sudah tua. Orang seperti itu biasanya suka kalau diperlakukan dengan ramah. Hari ini aku akan melayaninya dengan sangat baik. Ratna bersenandung sambil memoles lipstiknya. Mereka berdua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ketua yayasan yang akan mereka temui hari ini adalah nenek tukang laundry yang beberapa hari lalu ia tampar. Pada saat yang sama, aku sedang mengenakan setelan jas biru tua di kamar sempit di belakang laundry. Saat aku duduk di depan cermin dan menyisir rambutku, Putri masuk dengan diam-diam. Putri terbelalak melihat penampilanku yang mengenakan jas. Ibu, dari mana baju itu? Ibu punya baju seperti itu? Aku menatap pantulan diriku di cermin sejenak, lalu menoleh pada putriku. Putri, kemarilah. Duduk. Ada yang ingin ibu ceritakan padamu. Putri duduk di hadapanku dengan hati-hati. Aku mengeluarkan sebuah foto yang warnanya sudah memudar dari dalam lemari dan memberikannya pada Putri. Foto ayahmu di masa mudanya, tersenyum cerah di depan gerbang utama universitas yang baru dibangun. Ini foto ayah, kan? Tapi ini universitas apa? Universitas Cendekia Bangsa. Universitas yang dibangun ayahmu bata demi bata. Mata Putri membesar. Cendekia Bangsa? Itu kan, universitas tempat Mas Bima bekerja? Benar, universitas di mana ayah mertuamu menjadi dekan. Wajah Putri memucat. Aku menggenggam kedua tangannya erat dan untuk pertama kalinya, menceritakan kisah yang telah kusimpan selama 30 tahun. Ibu adalah ketua yayasan yang menaungi universitas itu, Yayasan Cendekia Bangsa. Yayasan yang ditinggalkan oleh ayahmu, sudah ibu jaga selama 20 tahun. Ketua yayasan, maksud ibu, uang dan kekuasaan bisa merusak seseorang, ibu tahu itu dengan baik. Makanya, ibu ingin kamu tumbuh tanpa memikirkan hal-hal seperti itu, menilai orang dari karakternya. Itulah sebabnya ibu bersembunyi di laundry ini dan menyembunyikan semuanya darimu. Air mata Putri menetes. Ibu. Jadi selama ini, karena selama aku diperlakukan seperti itu di rumah mereka, ibu tahu semuanya tapi. Tidak, ibu juga tidak tahu. Ibu tidak pernah menyangka rumah tempatmu menikah adalah rumah orang-orang dari universitas yang dibangun oleh ayahmu. Ibu juga baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Aku menyeka air mata putriku dan melanjutkan dengan suara pelan. Putri, hari ini ibu akan berdiri di hadapan mereka sebagai ketua yayasan. Air matamu, tanganmu yang bengkak, bekas tamparan di pipimu, semuanya akan ibu buat mereka membayarnya. Jadi, jangan khawatir dan tunggulah di sini. Tidak, Bu. Aku mau ikut. Putri menggenggam tanganku erat. Aku mau ada di sana. Aku tidak mau lari lagi.
Aku mau berdiri tegak di samping ibu. Aku menatap mata putriku dalam-dalam. Anak yang beberapa hari lalu gemetar ketakutan seperti anjing yang dipukuli, kini menatapku dengan tatapan lurus. Aku mengangguk. Baik, ayo kita pergi bersama. Hari ini, kamu juga akan berdiri dengan gagah di sana. Menjelang pukul 2, sebuah sedan hitam mewah meluncur masuk tanpa suara di depan laundry. Beberapa tetangga yang melihatnya berbisik-bisik. Nenek tukang laundry itu kok naik mobil mewah? Aku menggandeng tangan putriku dan masuk ke dalam mobil. Mobil meluncur menuju gedung Yayasan Cendekia Bangsa yang berkilauan di jantung Jakarta. Di ruang rapat utama, di sekeliling meja kayu panjang, para anggota dewan dan pejabat penting universitas satu persatu mulai mengisi kursi. Pak Rektor dan Pak Tirtayasa berdiri di dekat kursi utama, memeriksa persiapan panggung hari ini. Tak lama, pasangan Hartono masuk ke ruang rapat. Dengan setelan mahal, mereka berdua berjalan dengan dada tegap dan senyum santai. Ah, Pak Rektor, terima kasih sudah mengundang kami di acara yang baik ini. Hartono mengulurkan tangan pada Pak Rektor. Namun, Pak Rektor hanya menyalaminya sekilas dengan ekspresi dingin, lalu mempersilakan duduk. Pak Dekan, silakan duduk. Ibu Ketua akan segera tiba. Hartono sedikit terganggu dengan sikap dingin itu, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia percaya semua akan baik-baik saja begitu Ketua Yayasan datang. Ratna memandangi sekeliling ruang rapat, melirik kursi utama tempat Ketua Yayasan akan duduk. Papan nama di depan kursi kulit empuk itu masih ditutupi kain. Sayang, sepertinya itu kursi ketua yayasan. Aku akan menyapanya dengan ramah, kamu jangan terlalu membungkuk, jaga wibawamu, bisik Ratna pada suaminya. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Pak Tirtayasa berdiri di depan pintu dan mengumumkan dengan suara jelas. Ibu ketua yayasan memasuki ruangan. Mohon semuanya berdiri, semua orang di ruang rapat serentak berdiri. Hartono dan Ratna juga ikut berdiri. Mereka berdua bersiap untuk memberikan senyum paling ramah ke arah pintu. Namun, saat melihat orang yang masuk, senyum di wajah mereka berdua membeku seperti es. Seorang wanita tua dengan setelan jas biru tua dan rambut yang disisir rapi masuk ke ruang rapat. Nenek tukang laundry yang beberapa hari lalu datang ke rumah mereka dengan jaket lusuh. Besan yang mereka pandang rendah seperti serangga dan mereka ejek sebagai nenek pikun. Orang yang sama kini berjalan perlahan menuju kursi utama, di mana semua orang di ruang rapat membungkuk hormat. Tidak mungkin. Sebuah desahan keluar dari mulut Ratna. Hartono mematung di tempatnya, matanya terbelalak. Dan di belakangku, putriku, Putri, berjalan masuk dengan gagah. Menantu yang beberapa hari lalu ditampar dan terduduk di lantai, kini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghadap mertuanya. Aku berdiri di depan kursi utama, menatap kedua orang yang membeku itu. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, aku membuka mulut. Lama tidak bertemu. Besan. Nenek tukang laundry menyapa Anda kembali. Keheningan yang berat menyelimuti ruang rapat. Hartono dan Ratna akhirnya sadar bahwa ketua yayasan tak berwajah yang mati-matian ingin mereka temui adalah orang yang sama dengan besan tukang laundry yang begitu mereka remehkan dan injak-injak. Aku meletakkan tanganku di atas papan nama yang tertutup kain di kursi utama. Dan di hadapan mereka bertiga, di hadapan semua orang di ruang rapat, perlahan-lahan aku menyingkap kain itu. Di papan nama itu, terukir, Ketua Yayasan Cendekia Bangsa, Indahwati. Hartono dan Ratna menatap papan nama yang tersingkap itu dengan wajah pucat pasi. Bibir mereka bergetar. Ini, tidak mungkin. Bu Besan, Ketua Yayasan? Suara Hartono tercekat. Aku perlahan duduk di kursi utama dan menatap mereka berdua. Silakan duduk, Besan. Ceritanya akan sedikit panjang. Suaraku tenang sedingin es, tapi di dalamnya terpendam beban 30 tahun. Hartono dan Ratna terduduk lemas di kursi, seolah kaki mereka tidak sanggup menopang. Tatapan sombong yang beberapa hari lalu memandangku rendah, kini lenyap tak berbekas. Pak Tirtayasa, tampilkan dokumen pertama. Begitu perintahku keluar, Pak Tirtayasa menampilkan dokumen pertama di layar proyektor. Sebuah pesan teks memenuhi layar. Pesan yang dikirim Hartono pada mahasiswa pasca sarjananya. Tesis itu publikasikan di jurnal atas namaku. Hapus namamu, kalau mau lulus, lakukan apa yang kusuruh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para anggota dewan. Wajah Hartono memerah. Ini. Percakapan pribadi tidak boleh. Tampilkan dokumen kedua. Aku memotong ucapan Hartono. Layar berganti, kali ini menampilkan bukti pembayaran. Keanggotaan klub golf, tiket pesawat ke luar negeri, dan rincian pembayaran di butik mewah. Semuanya dibayar dengan kartu kredit dana penelitian. Selama 5 tahun terakhir, dari 8 miliar rupiah dana penelitian yang Anda terima, hampir setengahnya Anda gunakan untuk kepentingan pribadi.
Aku menunjuk satu baris rincian pembayaran tas mewah, terutama ini, tas seharga 500 juta rupiah. Saat itu wajah Ratna memucat. Dokumen ketiga. Sebuah foto muncul di layar. Foto tas hitam mewah itu. Tas yang membuat putriku ditampar karena meninggalkan sidik jari. Tas ini. Tas yang Anda ayun-ayunkan sambil menampar pipi putri, kan? Anda bertanya berapa harganya. Apa barang seperti ini bisa disentuh olehnya seumur hidup? Aku menatap Ratna lurus-lurus. Tapi ternyata, tas ini dibeli dengan uang penelitian mahasiswa. Dengan uang yayasan yang didirikan oleh ayah kami untuk pendidikan anak-anak miskin. Ratna tidak bisa berkata apa-apa, mulutnya hanya ternganga. Dokumen keempat. Di layar, muncul daftar 6 tesis mahasiswa pascasarjana yang dijiplak oleh Hartono. Nama-nama penulis asli dan kesaksian mereka terpampang jelas. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan seorang pemuda masuk. Mahasiswa yang beberapa tahun lalu tesisnya dicuri dan terpaksa berhenti kuliah. Profesor, apakah Anda ingat saya? Tesis yang saya tulis semalaman Anda ambil atas nama Anda. Saat saya protes, Anda mengancam akan membuat saya tidak bisa menjejakkan kaki di dunia akademis lagi. Sejak hari itu, saya berhenti belajar. Suara pemuda itu bergetar. Hartono tidak berani menatapnya dan hanya menunduk. Dokumen kelima. Kali ini, yang muncul di layar adalah dokumen atas nama Putri. Dokumen yang dibuat Hartono untuk menimpakan tanggung jawab penerimaan dana penelitian padanya. Anda tahu ini apa? Dokumen penerimaan dana penelitian atas nama Putri. Uang yang Anda gelapkan itu, jika nanti bermasalah, Anda berencana menimpakannya pada putri saya. Padahal dia sama sekali bukan bagian dari universitas ini. Di sebelahnya, aku menampilkan hasil analisis tulisan tangan. Tapi sayangnya, hasil analisis menunjukkan tanda tangan di dokumen ini bukan tulisan tangan Putri. Anda sendiri yang memalsukannya. Setelah memperlakukan menantu seperti budak, Anda juga mau menimpakan kejahatan padanya. Semuanya terungkap di sini. Wajah Hartono pucat seperti kertas. Terakhir, di layar muncul dokumen pengangkatan Ratna sebagai dosen tamu. Terungkap dengan jelas bahwa ia diangkat secara paksa oleh suaminya tanpa memenuhi kualifikasi. Bukti demi bukti menumpuk di hadapan mereka berdua. Pesan teks, bukti pembayaran, foto, kesaksian, dokumen palsu. Tidak ada celah untuk lari. Saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Bima, yang terlambat mendengar kabar, datang terburu-buru. Ayah, ibu, ada apa ini? Lalu ia melihatku duduk di kursi utama, dan Putri yang berdiri gagah di sampingku, dan ia mematung. Tante, di sini, wajah Bima juga pucat pasi. Kini mereka bertiga sadar betul. Siapa yang telah mereka injak-injak? Aku perlahan bangkit berdiri, dan meletakkan selembar dokumen yang telah kusiapkan di atas meja. Surat keputusan pemecatan, Hartono, plagiat tesis, penggelapan dana penelitian, pengangkatan ilegal, dan penyalahgunaan nama menantu serta pemalsuan dokumen. Dengan ini saja, Anda tidak punya hak untuk berada di universitas ini satu hari pun lagi. Aku mengambil pulpen dan menandatangani surat keputusan itu. Suara goresan pulpen di atas kertas terdengar sangat jelas di ruang rapat yang hening. Ratna, pengangkatanmu sebagai dosen tamu juga dibatalkan mulai hari ini. Bima, jadwal mengajarmu juga sama. Saat itu, Ratna yang tadinya terpaku, tiba-tiba matanya melotot dan ia menyambar tas hitam mewah yang ada di meja. Ini. Setidaknya ini akan kubawa. Kamu tahu ini harganya berapa? 500 juta. Aku harus menjual ini untuk bisa hidup. Saat kehilangan segalanya, yang ia pegang terakhir adalah tas itu. Ia tetap bergantung pada benda yang membuatnya menampar orang lain. Aku perlahan bangkit, mengambil gunting kertas yang ada di meja. Lalu, aku merebut tas dari pelukan Ratna dan di hadapan semua orang, aku menggores kulit tas itu dengan gunting. Kulit mahal itu sobek dengan suara yang mengerikan. Tidak, kamu gila. Itu harganya. Jerit Ratna seperti binatang buas. Aku melempar tas yang sobek itu ke kakinya dan berkata dengan suara sedingin es. 500 juta. Ya, mahal. Tapi ini dibeli dengan uang penelitian mahasiswa, dan merupakan senjata yang digunakan untuk menampar putri saya. Benda seperti ini tidak akan pernah lebih berharga dari satu tamparan di pipi anak saya. Ratna memeluk tas yang sobek itu dan terduduk lemas. Tepat pada saat itu, ini semua gara-gara anak tukang laundry itu. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Ratna bangkit dan mengangkat tangannya ke arah putri yang berdiri di sampingnya. Ia hendak menampar putriku lagi, seperti hari itu. Tapi kali ini berbeda. Aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Aku menggenggamnya begitu kuat sampai seolah mau patah. Wajah Ratna meringis kesakitan. Di hadapan siapa kau berani mengangkat tangan? Kau pikir ini di mana? Tanganku gemetar, tapi suaraku luar biasa tenang. Sekali lagi kau berani menyentuh putriku.
tangan ini akan benar-benar kupatahkan. Terguncang oleh gertakanku, Ratna mundur sambil memegangi pergelangan tangannya. Putri, yang diam-diam menyaksikan semua itu, perlahan melangkah maju. Ibu, suara putriku bergetar, tapi tatapannya tajam. Ibu bilang aku gembel tidak tahu diri kan? Bahkan mau menyuruh ibuku untuk mengepel lantai? Perlahan, Putri mengangkat tangan kanannya. Selama ini aku takut dan diam saja. Tapi hari ini, aku tidak akan diam. Plak! Suara yang menggelegar seperti petir menggema di ruang rapat yang hening. Telapak tangan Putri mendarat telak di pipi Ratna. Ia membalas perlakuan yang sama persis seperti yang ia terima beberapa hari lalu. Kepala Ratna terkulai ke samping. Dan di pipinya yang putih, jejak tangan merah padam membekas. Ini bayaran untuk pipi saya hari itu. Dan untuk penghinaan terhadap ibu saya. Yayasan ini akan menagihnya seumur hidup, kata Putri dengan tangan yang masih gemetar, namun berdiri tegak. Penampilannya sangat berbeda dari anak yang gemetar ketakutan seperti anjing yang dipukuli beberapa hari lalu. Ratna yang terduduk di lantai, memegangi pipinya yang bengkak, merangkak ke arahku. Ibu ketua, Bu Besan, saya salah, saya mohon ampun. Wanita yang beberapa hari lalu menyuruh putriku berlutut dan memanggilnya gembel, kini di hadapan semua orang, memegang pergelangan kakiku dan menangis. Aku menatapnya lama tanpa kata. Kukira aku akan merasa puas, tapi anehnya, hatiku justru terasa dingin. Demi uang dan jabatan, bagaimana bisa manusia menjadi begitu kejam pada sesamanya? Aku melepaskan tangannya dari pergelangan kakiku dan berkata pelan, lepaskan. Saya tidak mengadakan pertemuan ini untuk melihat Anda berlutut. Saya mengadakan ini untuk memberitahu Anda, bahwa yang kalian injak-injak itu bukan nenek tukang laundry, melainkan manusia. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela ruang rapat. Cahaya itu menyinari aku dan putriku yang duduk di kursi utama dengan hangat. Begitulah, waktu bagi keluarga profesor yang sombong itu berhenti. Tapi ini bukan akhir. Masih ada satu hal lagi yang harus kukembalikan pada anakku ini. Hadirin sekalian, hari ini ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Setelah penandatanganan surat pemecatan dan ruang rapat masih dalam keheningan yang berat, aku kembali berdiri. Pandangan para anggota dewan dan pejabat universitas serentak tertuju padaku. Ratna yang memegangi pipinya yang bengkak, Hartono yang pucat pasi, dan Bima, semuanya menahan napas, menunggu apa yang akan kukatakan selanjutnya. Sudah 20 tahun sejak saya mewarisi yayasan ini. Sekarang saya sudah tua, dan sudah saatnya saya membutuhkan seseorang untuk berbagi beban berat ini. Aku meletakkan tanganku dengan lembut di bahu putriku, Putri, yang berdiri di sampingku. Oleh karena itu, hari ini, saya ingin menunjuk putri saya, Putri Indahwati, sebagai anggota dewan yayasan berikutnya. Mulai hari ini, ia akan menjabat sebagai anggota dewan resmi dan kepala divisi program beasiswa. Ruang rapat menjadi riuh. Para anggota dewan satu persatu berdiri dan membungkuk hormat pada Putri. Selamat datang, Bu Dewan. Senang bertemu dengan Anda. Menantu yang beberapa hari lalu berlutut dan mengepel lantai di rumah orang lain, kini para petinggi universitas membungkuk hormat padanya. Wajah pasangan Hartono pucat seperti kertas. Anggota dewan? Putri. Jadi anggota dewan? Gumam Ratna tak percaya. Menantu yang beberapa hari lalu ia panggil gembel dan ia tampar, kini menjadi anggota dewan resmi yayasan yang memecat suaminya. Dunia benar-benar terbalik. Orang yang kemarin ia perlakukan seperti budak, hari ini harus ia hormati setinggi langit. Putri menerima salam dari para anggota dewan dan membalasnya dengan anggukan sopan. Lalu, ia perlahan berbalik menghadap mertuanya. Ibu, sekarang ibu tahu kan, betapa saya tidak diperlakukan seperti manusia selama 2 tahun di rumah itu? Saya dipukul bukan karena saya tidak punya uang atau terlihat miskin. Saya dipukul karena ibu tidak bisa melihat manusia sebagai manusia. Suara Putri tenang, tapi di dalamnya terpendam kepedihan selama 2 tahun. Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Sejak hari itu, keluarga profesor yang sombong itu mulai runtuh tak terkendali. Pertama, Hartono. Plagiat tesis dan penggelapan dana penelitian tidak berhenti di lingkungan kampus. Fakta pemecatan dan hasil audit menyebar di kalangan akademis, dan ia benar-benar kehilangan tempat. Tesis-tesis yang ia curi satu persatu dibatalkan, penghargaan dan dana penelitian yang pernah ia terima juga ditarik kembali. Terlebih lagi, kasus pemalsuan dokumen atas nama menantu berlanjut ke ranah hukum pidana. Orang yang seumur hidupnya menyandang gelar profesor guru besar dengan bangga, kini dalam semalam diasingkan dari dunia akademis dan menjadi tersangka kriminal. Keanggotaan klub golf dan barang-barang mewah yang dibeli dengan dana penelitian disita, dan ia harus mengembalikan dana sebesar 8 miliar rupiah. Untuk melunasi utang itu,
Rumah megah di tepi danau itu pun akhirnya harus dijual. Nasib Ratna tidak jauh berbeda. Selain kehilangan posisi sebagai dosen tamu, rumor bahwa ia mendapatkan posisi itu karena kekuatan suaminya tanpa memiliki kualifikasi menyebar luas di kalangan seniman. Koneksi yang begitu ia banggakan satu persatu mulai meninggalkannya. Nyonya Anggun yang selalu tampil dengan setelan mahal dan kalung mutiara, kini menjadi orang yang kesepian dan tidak diundang kemana-mana. Bima, yang mengandalkan ayahnya untuk menjadi profesor, impiannya benar-benar pupus. Tanpa jadwal mengajar, ia kehilangan arah dan tujuan. Satu keluarga runtuh dari segala arah secara bersamaan. Mereka yang percaya bahwa uang dan jabatan adalah harga diri, setelah kehilangan semuanya, tidak memiliki apa-apa lagi yang tersisa. Sementara itu, proses perceraian Putri juga selesai. Gugatan cerai, tuntutan ganti rugi, dan tuduhan pencurian yang diajukan Hartono semuanya ditolak. Rekaman CCTV di rumah itu justru membuktikan perlakuan seperti apa yang diterima Putri selama 2 tahun. Dari membersihkan rumah dari subuh sampai malam, hingga adegan saat ia ditampar dan terduduk, semuanya terekam dengan jelas. Tuduhan penyalahgunaan nama juga terbantahkan dengan hasil analisis tulisan tangan yang membuktikan Putri tidak tahu apa-apa. Akhirnya, perceraian diselesaikan sesuai dengan gugatan Putri. Dan justru pihak Bima yang harus membayar uang ganti rugi kepada Putri. Kata-kata Ratna beberapa hari lalu, bayar dulu semua kerugian dan pergi dengan badan saja, menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di hari sidang putusan, Bima datang menemuiku untuk terakhir kalinya. Tante, Ibu Ketua, tidak bisakah Ibu memberiku satu kesempatan lagi? Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan baik pada Putri. Bima memohon dengan wajah kuyu. Aku menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. Ada satu kesempatan di mana kau bisa melindungi Putri, saat ibumu menamparnya. Jika hari itu kau membela istrimu, aku tidak akan bertindak sejauh ini. Tapi apa yang kau katakan saat itu, kau bilang itu salah istrimu yang tidak becus. Saat itu, kau sudah kehilangan kesempatanmu. Bima tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menunduk. Aku memberikan kata-kata terakhir padanya. Manusia baru sadar apa yang penting setelah kehilangan segalanya. Semoga kau dan orang tuamu belajar sesuatu dari kejadian ini. Bima berbalik dengan lunglai. Punggungnya terlihat begitu rapuh. Sangat berbeda dari menantu sombong yang beberapa hari lalu, berdiri dengan tangan bersedekap menonton pertunjukan. Malam itu, aku dan Putri duduk bersama di kamar sempit di belakang laundry. Tangan putriku kini sudah sembuh total, kembali halus seperti dulu. Putri, apa kau tidak sedih? Bagaimanapun juga dia pernah menjadi suamimu. Tanyaku hati-hati. Putri terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak, Bu. Anehnya, aku tidak sedih sama sekali. Justru sekarang aku merasa bisa bernapas lega. Aku baru sadar. Selama ini aku tidak diperlakukan seperti manusia. Putri menggenggam tanganku erat. Bu, aku akan belajar dengan giat di yayasan. Aku sekarang mengerti kenapa ayah begitu ingin membantu anak-anak miskin. Aku tidak ingin ada lagi orang di dunia ini yang direndahkan hanya karena terlihat miskin seperti aku. Mendengar itu, hidungku terasa perih. Seandainya almarhum suamiku ada di sini, betapa bangganya ia. Universitas yang ia bangun, kini akan dijaga oleh putrinya. Iya Putri, mari kita jaga warisan ayah bersama-sama. Aku membalas genggaman tangan putriku. Di luar jendela, musim semi telah tiba. Di pohon tua di depan laundry, kuncup-kuncup bunga mulai bermekaran. Musim dingin yang begitu berat kini perlahan-lahan berakhir. Tapi aku tahu, cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu yang tersisa bagi mereka yang telah hancur, dan musim semi baru yang akan datang bagi kami yang telah bangkit, masih menyisakan satu bab terakhir. Bu, baju ini mau disimpan sampai kapan? Suatu hari, di bawah Sanar. Matahari musim semi yang hangat, seorang nenek gunduan setia mendorong Pak. Tidak usah buru-buru, Nek. Ambil saja kalau sudah sempat, benar. Setelah menyelesaikan urusan besar di rapat dewan itu, aku kembali ke laundry tua di gang sempit ini. Urusan besar yayasan kuserahkan pada Pak Rektor yang terpercaya dan putriku yang kini telah menjadi anggota dewan yang cakap. Orang-orang bertanya kenapa aku memilih kembali ke laundry yang berbau setrikaan daripada duduk di ruang ketua yang nyaman. Tapi bagiku, tempat ini bukan sekadar laundry. Ini adalah tempat di mana aku dan suamiku pertama kali merajut mimpi bersama. Tempat di mana 30 tahun hidupku tertanam. Dan yang terpenting, di sini aku merasa tenang. Bagiku, papan setrika tua ini lebih nyaman daripada kursi kulit yang mahal. Putri sekarang setiap pagi berangkat kerja ke yayasan. Sebagai kepala divisi program beasiswa, ia berkeliling mencari mahasiswa yang kurang mampu. Bu, hari ini aku bertemu seorang mahasiswa, jadi teringat masa kecilku, sampai mau menangis. Dia hampir putus kuliah karena tidak punya uang, tapi berkat beasiswa dari yayasan kita, dia bisa lanjut kuliah. Putri,
yang mampir ke laundry sepulang kerja, bercerita dengan mata berbinar. Anak yang selama 2 tahun diperlakukan seperti budak dan kehilangan cahayanya, kini wajahnya bersinar, karena kebahagiaan bisa membantu orang lain. Tangannya yang dulu bengkak, kini sudah sembuh total tanpa bekas luka. Dengan tangan itu, putriku kini menggenggam tangan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Hati yang diwariskan oleh almarhum suamiku, yang membangun Universitas Bata demi Bata, kini diwarisi oleh putri kami. Putri, seandainya ayahmu melihatmu sekarang, betapa bangganya beliau. Mendengar itu, Putri tersenyum malu. Ini semua berkat ibu. Kalau ibu tidak membawaku keluar dari neraka itu waktu itu, aku mungkin masih. Sudah, jangan dibahas lagi. Semua sudah berlalu. Aku menepuk punggung putriku. Lalu, bagaimana nasib keluarga profesor yang sombong itu, Hartono? Setelah menjual rumah mewahnya, pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Setelah mengembalikan 8 miliar rupiah, hampir tidak ada harta yang tersisa. Ia juga harus menghadapi persidangan karena pemalsuan dokumen. Orang yang seumur hidupnya menyandang gelar profesor guru besar dengan angkuh, kini menjadi seorang lelaki tua yang rapuh dan tidak dikenal siapapun. Ratna, ku dengar, mulai menjual barang-barang mewahnya satu persatu untuk menyambung hidup. Nyonya Anggun yang selalu bersikap berkelas, kini harus mengunggah foto tas di situs jual beli online dan tawar-menawar harga. Bima, setelah bercerai, ku dengar berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah bimbingan belajar kecil di luar kota. Akhir yang tragis bagi seorang dosen muda yang bermimpi besar dengan mengandalkan ayahnya. Suatu hari, Ratna datang menemuiku di laundry. Penampilannya sangat berbeda, dengan pakaian lusuh dan wajah tirus. Bu Besan, Ibu Ketua, saya waktu itu benar-benar tidak tahu. Saya berdosa besar. Ratna terduduk di lantai laundry dan menangis. Tolong bantu Bima kami agar bisa kembali mengajar di universitas. Tolong, sekali ini saja. Aku menghentikan setrikaanku dan menatapnya dalam-dalam. Orang yang dulu memandangku rendah seperti serangga, kini menangis di hadapanku. Jujur saja, jika aku bilang tidak merasa puas, itu bohong. Tapi anehnya, melihatnya seperti itu, hatiku justru terasa perih. Betapa menyedihkannya hidup wanita ini, yang dibutakan oleh uang dan jabatan sampai tidak bisa melihat manusia sebagai manusia. Bu Ratna, aku berjongkok di hadapannya dan menatap matanya. Saya tidak punya niat untuk memaafkan Anda. Air mata yang diteteskan Putri, tidak akan pernah saya lupakan sampai saya mati. Bahu Ratna bergetar. Tapi, saya juga tidak punya niat untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan membenci Anda. Itu terlalu sia-sia. Biarkan anak Anda berusaha sendiri. Bukankah Anda sudah belajar dengan pahit? Apa akibatnya jika orang tua memaksakan posisi untuk anaknya? Aku bangkit dan kembali mengangkat setrika. Pulanglah. Dan jangan pernah lagi merendahkan orang lain hanya karena mereka terlihat miskin. Karena Anda tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Ratna duduk terpaku cukup lama, lalu akhirnya pergi tanpa kata. Sambil menatap punggungnya, aku melihat bunga sakura yang berguguran di luar jendela. Pohon tua di depan laundry kini berbunga dengan indah. Kelopak bunga merah muda bertebaran seperti salju ditiup angin musim semi. Tiba-tiba aku teringat pada suamiku di surga. Sayang, universitas yang kau bangun dijaga dengan baik oleh putri kita. Orang-orang yang kau benci, yang merendahkan orang lain, sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Aku sudah kembali ke laundry tempat kita memulai segalanya. Dari sana, kau juga melihatku, kan? Aku menyeka sudut mataku. Malam itu, Putri pulang kerja membawa sebuah kue. Bu, tahu tidak hari ini hari apa? Tepat 100 hari setelah aku bercerai. Jadi, aku mau menjadikan hari ini sebagai ulang tahun baruku, hari di mana aku dilahirkan kembali. Putri tersenyum cerah sambil menyalakan lilin di atas kue. Sebuah lilin kecil menerangi laundry yang remang-remang dengan hangat. Bu, aku sekarang benar-benar bahagia. Bukan karena punya banyak uang, tapi karena ada orang-orang yang melihatku sebagai manusia, dan ada orang-orang yang bisa kubantu. Aku duduk berdampingan dengan putriku, menatap lilin kecil itu bersama. Anak kurus yang beberapa bulan lalu masuk ke laundry dengan tangan bengkak, kini telah tiada. Sebagai gantinya, seorang wanita dewasa yang berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri, kini ada di sana. Hadirin sekalian, terima kasih telah mendengarkan cerita panjang ini. Melalui kejadian ini, aku menyadari satu hal. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat aku membuat mereka berlutut, melainkan di hari musim semi ini, saat aku bisa melepaskan kebencian dan bisa kembali tersenyum bersama putriku. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan balas dendam, melainkan pengampunan dan kehidupan baru. Itulah hal paling berharga yang kudapatkan sebagai nenek tukang laundry tua ini. Jika saat ini ada di antara Anda yang direndahkan hanya karena terlihat miskin, ingatlah ini,
nilai diri Anda bukanlah ditentukan oleh orang lain. Di luar jendela laundry, kelopak bunga sakura yang diwarnai senja berjatuhan dengan indah. Sambil menatap pemandangan hangat itu, aku menggenggam tangan putriku erat. Musim semi kami yang baru saja dimulai.